Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Gimana kabar? Baik-baik kan? Kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan di front office, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang terkait dengan metode cross-selling dan upselling. Ya, kita pahami dulu untuk metode yang dua ini. Apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Ya, di sini untuk pengertian cross-selling dulu. Cross-selling adalah teknik marketing. Cross-selling adalah seni menjual produk atau jasa tertentu, kemudian menawarkan produk-produk lainnya yang berbeda. Nah, jadi namanya juga cross ya, menjual produk tertentu, kemudian menawarkan produk-produk lainnya yang berbeda. Prinsipnya, untuk cross-selling yaitu menjual produk atau jasa A, untuk kemudian bisa menjual lagi produk B, C, dan D pada konsumen atau tamu. Nah, jadi penerapannya ini tergantung daripada kreativitas kita masing-masing, atau marketingnya masing-masing, atau FO-nya masing-masing, atau front desk action-nya masing-masing. Ya, jadi intinya kita itu menjual supaya perusahaan dapat menjual sebanyak mungkin layanan jasa kamar hotel itu. Ya, ini jadi contoh saja ya, ketika kita bepergian dan akan melakukan reservasi hotel, pihak hotel akan menawarkan produk jasa lainnya. Seperti apa? Tidak hanya kamar saja, mungkin juga sewa mobilnya, atau juga paket wisata selama kita menginap di hotel tersebut. Jadi, cross-selling ini adalah selain menjual kamar, juga menjual fasilitas yang lainnya sebagai penunjang, agar nantinya produk hotel tersebut bisa terjual semuanya. Itu adalah prinsip cross-selling. Ya, selanjutnya ilustrasinya. Kita ilustrasikan ya. Contohnya, ketika kita bepergian dan akan melakukan reservasi, maka biasanya pihak hotel ini akan menawarkan jasa lainnya seperti sewa mobil yang tadi saya sebutkan, ada paket wisata atau juga yang lainnya, atau juga malah menawarkan produk-produk yang ada di sekitar hotel tersebut, yang tentunya notabene bekerjasama dengan pihak hotel. Nah, itu ya. Ya. Ilustrasi yang lainnya, ya. Ketika kita berada di gerai restoran cepat saji, awalnya kita hanya akan membeli burger saja. Tetapi di sana kebetulan ada beberapa produk yang menarik, yang tiba-tiba menggoda kita. Maka jadilah kita membeli produk tersebut. Misalnya adalah ada es krimnya, ada saladnya. Nah, itu. Makanya itulah salah satu cross selling. Contoh lain, pada saat kita ke warnet, selain menawarkan paket internet, di sana juga akan menawarkan snack, makanan, minuman. Nah, itu. Makanya kita tidak heran kalau tiba-tiba ya nggak sekalian beli yang lainnya. Nah, disinilah yang menjadi prinsip cross selling, ya. Jadi sering menawarkan produk yang berlainan dengan produk yang awalnya tadi. Paham ya mengenai cross selling? Jadi menawarkan produk satu kemudian menawarkan lagi yang lainnya. Itu adalah cross selling. Jadi berbagai jenis. Nah, selanjutnya pengertian sekarang strategi upselling. Jadi teknik upselling ini beda dengan cross selling. Kalau upselling adalah metode menjual produk tertentu agar bernilai lebih tinggi dengan tambahan manfaat. Ya, di sini upselling lebih menekankan pada menjual produk yang diinginkan oleh konsumen dengan menawarkan produk sejenis namun memiliki keunggulan lebih banyak. Tujuannya agar konsumen itu mengeluarkan uang lebih banyak untuk produk tersebut, ya, dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Itulah upselling. Ya. Prinsipnya apa? Pada metode upselling ini lebih menekankan pada menjual produk yang diinginkan oleh konsumen dengan menawarkan produk sejenis namun memiliki keunggulan lebih banyak. Katakanlah kita menjual kamar superior, kita menawarkan kamar yang twin suite dengan tambahan mungkin di sana ada ininya lebih komplit, lebih lebih terjamin lagi yang terkait dengan fasilitas yang mendukungnya. Tapi tetap sama, itu produknya adalah produk kamar. Jadi sejenis. Ingat ya, kalau cross-selling itu adalah beda jenis, tetapi kalau upselling produk yang ditawarkan adalah sejenis. Nah, ilustrasinya. Contoh ya, ketika kita check-in di hotel,
Ya. Kemudian pihak hotel menawarkan kamar yang di-upgrade dengan fasilitas yang berbeda dengan harga yang hampir sama. Nah, itulah salah satu contoh tadi yang saya sebutkan tadi. Katakanlah tadinya awalnya tamu tersebut menginginkan superior room, tapi setelah itu pihak hotel menawarkan prince suite atau suite yang lebih baik dan lebih komplit dengan harga yang hampir sama. Jadi tujuannya agar tamu tersebut lebih meningkatkan pembeliannya. Nah, itu. Contoh lain, ketika kita akan beli flash disk di sebuah gerai aksesoris ya. Nah, awalnya kita hanya beringinan membeli 2 GB saja. Tetapi setelah sana ada penawaran lebih, ada pertimbangan, kita jadi tidak membeli 2 GB tapi menjadi 8 GB dengan asumsi terpautnya tidak begitu banyak. Nah, tadinya kita hanya mengeluarkan 50.000, tapi kita tertarik pada yang lebih tinggi lagi, kita akan mengeluarkan 100.000 dengan mendapatkan fasilitas yang lebih. Itu adalah metode upselling. Nah, itu ya. Baik, metode upselling di FO. Di sini adalah petugas reservasi harus mempunyai kemampuan penjual. Jadi petugas reservasi harus dilakukan untuk menjual produk kamar seperti kamar, juga nanti juga dilengkapi dengan pick up, transfer atau juga fasilitas yang lainnya. Nah, di sini upselling ini yang terkait dengan petugas reservasi tadi ya. Apabila tamu menanyakan ketersediaan kamar yang kategorinya lebih tinggi dari kamar yang telah dipesannya melalui email. Jadi harus pandai-pandai menawarkan kamar yang lebih tinggi harganya. Ya, hal ini dilakukan untuk membuat daya tarik tamu tersebut terhadap produk yang ditawarkan dan produk tersebut mempunyai daya saing yang tinggi. Itu adalah yang terkait dengan upselling tadi di FO, mana barometernya ada di reservasi. Jadi setelah tamu tertarik kepada penawaran kamar yang dilakukan setelah upselling tadi, selanjutnya reservasi akan memberikan penawaran harga spesial yang lebih tinggi kepada tamu. Nah, itu. Jadi, apabila seorang reservasi mampu melakukan upselling kamar, maka ia juga harus mengetahui berapa harga kamar original dari tamu tersebut. Jadi, semakin tinggi kategori kamar yang ditawarkan, maka akan semakin mahal pula harga yang ditawarkan oleh pihak reservasi. Otomatis tamu digiring untuk membelanjakan yang lebih banyak untuk kamar yang ditawarkan tadi. Itu adalah yang upselling tadi. Nah, jadi untuk penentuan harga upselling itu ditentukan pula meliputi departemen accounting juga, ya. Jadi intinya harus paham terkait dengan room rate structure-nya. Nah, itu adalah barometer ada di bagian front desk agent, di mana bagian reservasinya juga harus pandai. Ya, berapa tambahan harga yang harus diberikan kepada tamu untuk melaksanakan adanya penawaran upselling tadi dengan yang kamar asli yang dipesan sebelumnya. Nah, itu harus tahu mengenai room rate structure-nya. Itu ya. Keuntungan pemahaman hotel tentang upselling itu dapat meningkatkan pendapatan hotel yang tadinya hanya standar room menjadi superior room. Lanjut, dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu. Ada penambahan lagi, ya otomatis beda antara standar room dengan superior room dengan suite room. Nah, dapat menciptakan hubungan yang baik dengan tamu. Soalnya kita sudah tahu room structure-nya, akhirnya apa yang dibutuhkan tamu dapat kita ikuti. Seorang reservasi akan terlihat profesional di sini, ya, dengan artinya upselling ini. Reservasi juga akan mendapatkan insentif tertentu dari pihak manajemen jika mereka bisa upselling secara berkontinu dan juga menambah increase service yang terkait dengan kelangsungan kerja mereka. Itulah pemahaman mengenai upselling. Ya, berdasarkan room rate structure dapat dijelaskan bahwa perhitungan dasar untuk melakukan room upselling adalah harga original, harga sebenarnya kamar ditambah dengan biaya tambahan yang dilakukan oleh tamu tersebut. Seandainya kamar standar tidak ada
ininya apa tuh? Terkait kelengkapan minibar atau juga kelengkapan yang lainnya. Maka ini ada nilai tambahnya. Jadi harga yang ditawarkan oleh reservasi di room upselling tadi sesuai dengan room rate structure-nya yang ditetapkan oleh manajemen serta harga dari original kamar tamu yang dipesan untuk penghitungan yang terkait dengan room upselling. Jadi room upselling itu lebih menonjol ya untuk ditingkatkan pada penjualan antar kamar yang menjadi barometer hotel tersebut. Ya, itu ya tidak bisa dipungkiri sebetulnya ya, baik itu cross selling dan upselling ini dua-duanya merupakan strategi menjual yang sangat menguntungkan bagi hotel itu sendiri. Ya, dua teknik ini marketing harus paham. Ya, yaitu berusaha meyakinkan pembeli agar mau mengeluarkan uang lebih banyak. Sebetulnya itu kok antara cross selling dan upselling sama-sama bertujuan untuk tamu agar memberikan lebih banyak uangnya kepada hotel tersebut. Ya, jadi cuman bedanya kalau cross selling itu dengan menjual produk yang berbeda, sedangkan kalau upselling adalah produk yang sama. Tapi tujuannya sama, agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih yang didapatkan dari tamu-tamu tersebut. Nah, itu adalah salah satu yang terkait dengan cross selling maupun upselling. Sebagai contoh, jika kita memiliki toko online, maka kita juga bisa menerapkan teknik tersebut. Ya, contoh adalah Amazon dan toko online populer lainnya. Ketika Anda membeli, Anda akan melihat panel khusus yang biasa terletak di bagian bawah dengan kalimat marketing khasnya. Ya, pelanggan yang membeli produk ini juga membeli atau apalagi yang pelanggan beli setelah melihat produk ini. Jadi ada suatu ini ya, apa itu tulisan-tulisan yang dapat membuat kita itu menjadi tertarik. Nah, itu yang terkait dengan bisnis online. Nah, tetapi jika kita sudah memiliki bisnis offline yang belum menerapkan kedua ini, maka tidak ada salahnya kita layak untuk mencobanya. Baik itu cross selling maupun upselling. Ya, disitulah salah satu yang terkait dengan metode yang baru saja kita kondisikan, baik itu metode cross selling dan juga upselling. Soalnya metode ini sangat konkret dan sangat dibutuhkan sekali bagi dunia perhotelan. Demikian pemahaman singkat mengenai cross selling maupun upselling. Selamat untuk kita kondisikan lagi di waktu yang akan datang dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya, selamat untuk mengikuti dari awal sampai nanti pada sesi-sesi yang lebih menarik. Tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih.